Yang kita utarakan tadi itu hal-hal yang wajib ditutup. Adapun lebih kita menutupnya itu lebih baik. Contohnya kalau kita misalkan sholat, yang wajibnya itu antara pusar dan lutut, wajibnya. Adapun kita pakai baju, pakai kopiah, itu lebih baik, lebih bagus. Kita lebih dari yang aurat seorang laki-laki di dalam sholat, ma bainas surrah war rugbah, yaitu anggota badan antara pusar sampai ke lutut. Tapi kalau seandainya pusar atau lutut itu tidak ditutup, itu sangat susah sekali untuk mewujudkan itu. Maka pusar maupun lutut itu hendaknya ditutup sekalian. Jadi kalau kita waktu bergerak, ruku, sujud, berdiri sebagainya, kalau misalkan pusar atau lutut itu tidak ditutup, maka itu akan tersingkap auratnya. Maka di sini menutup pusar maupun menutup lutut itu menjadi wajib. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, aurat perempuan di dalam sholat semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan baik dalam maupun luarnya. Selain itu adalah aurat. Adapun aurat di luar sholat, nah ini kemarin masih sedikit ya. Insya Allah kita tambah keterangannya. Kalau aurat seorang laki-laki di luar sholat, itu ada beberapa keadaan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, berarti kayak kita begini, saya, Pak D, Bang Jamal, Bang Usub, dan semuanya. Kalau kita sama laki-laki atau saudara, ya, laki-laki sama laki-laki, itu auratnya antara pusar sampai ke lutut. Kalau sesama laki-laki. Bagaimana dengan laki-laki dengan perempuan yang masih muhrim? Sama. Laki-laki dengan perempuan muhrim sama. Kita dengan ibu, dengan adik perempuan, kakak laki-laki atau anak kita, itu auratnya masih antara surrah, bainas surrah war rugbah. Namun kalau laki-laki di hadapan perempuan yang bukan muhrim, tetangga kita bukan muhrim, perempuan pada umumnya, kalau menurut Imam Syafi'i qaul yang mu'tamad, Imam Syafi'i qaul yang mu'tamad semua badan. Jadi walaupun laki-laki semua badannya, itu menurut qaul yang mu'tamad. Ini Imam Syafi'i. Adapun Syafi'i, Imam Ramli, Imam Rafi dan sebagainya, kalau laki-laki itu selain wajah dan telapak tangan, itu aurat laki-laki di depan perempuan yang bukan muhrim. Jadi ada beberapa tokoh idola kita itu kalau memakai surban dan sebagainya, itu rambutnya sampai nggak kelihatan. Rambutnya tidak kelihatan, karena rambut menurut Imam Syafi'i juga termasuk aurat di hadapan perempuan ajnabi. Itu Imam Syafi'i. Makanya kita lihat beberapa habaib kita itu kalau pakai baju juga pakai seperti ini, jadi tidak kelihatan rambutnya. Itu menutup yang sempurna. Tapi imam-imam yang lain, terutama contohnya Imam Maliki, aurat laki-laki di hadapan perempuan ajnabi itu badannya kecuali al-atraf. Mana itu? Rambut, tangan sampai sikunya, tangannya, kemudian kakinya, itu wajahnya itu bukan aurat. Jadi kalau seandainya kayak kita begini, ya kan kelihatan, kita sering keluar rumah pakai celana masih di bawah lutut, terus kepalanya terbuka. Kalau menurut Imam Malik itu masih boleh, bukan aurat, tidak berdosa. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak, itu tidak boleh.
Kalau menurut Imam Syafi'i harus ditutup. Itu kalau aurat laki-laki. Laki-laki juga punya aurat ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian, auratnya adalah as-su'atani atau as-sau'atani. Auratnya itu kubul sama dubur. Itu kalau dia sendirian. Jadi bagaimana kalau sendirian, auratnya itu al-kubul sama dubur. Boleh pakai itu apa, cancut gitu ya, pakai celana dalam saja itu boleh. Kayak ketika kita mandi itu seperti itu. Itu kalau kita sendiri. Itu maksudnya yang wajib ditutup, yang wajib tertutup. Adapun ditutup seperti kayak kita saat ini semuanya kayak begini, itu lebih baik. Yang kita utarakan tadi itu hal-hal yang wajib ditutup. Adapun lebih kita menutupnya itu lebih baik. Contohnya kalau kita misalkan sholat, yang wajibnya itu antara pusar dan lutut, wajibnya. Adapun kita pakai baju, pakai kopiah, itu lebih baik, lebih bagus. Kita lebih dari yang diwajibkan. Karena di dalam sholat itu kita dianjurkan, diperintahkan memakai pakaian yang paling bagus. Kalau mau sholat diupayakan pakai pakaian yang paling bagus. Bagaimana ya? Jangan pakai kaos yang itu yang ada gambar-gambarnya, itu makruh. Kalau sholat ada pakaian yang bergambar-gambar, itu gambar partai gitu ya, ada tulisannya partai. Itu makruh ya kalau dibuat sholat. Sah sih sholatnya, sah, tetap sah, tapi itu makruh. Yang bagus itu dalam berpakaian ketika sholat juga ada semacam kayak berdandan gitu ya. Jadi ketika kita sholat itu diupayakan kita berdandan, dan diupayakan kita memakai pakaian itu tidak satu, 2, 3 atau 4 atau 5. Nih saya jelaskan dulu. Misalkan pakai 2 sarung sama baju, itu 2. Kalau yang pakai 3 sarung lalu kaos dalam baju, 3. Ada yang 4 sarung, kaos dalam, baju sama celana dalam. Ada juga yang 5 itu yang kita sebutkan tadi. Terus pakai ar-rida namanya, ini apa ini namanya, surban ya, surban yang bagusnya di sini boleh, atau di pundak juga boleh, tapi yang bagus itu di sini, menutup kepala. Ini yang bagus ya, pakai surban, tapi di pundak juga boleh. Intinya kita berdandan ketika sholat, itu anjurannya, kesunahannya kita kalau sholat berdandan yang rapi, nggak asal-asalan. Tapi kalau seandainya yang punyanya itu ya kemampuannya seperti itu, ya nggak apa-apa juga, asal menutup aurat, batasan aurat seorang laki-laki ketika sholat ma baina surrah war rukbah, ya ini antara pusar dan sampai ke lutut. Kalau perempuan, maaf, satu lagi, aurat laki-laki dengan istri, laki-laki dengan istri, ya Pak ya, laki-laki dengan istri itu tidak ada aurat. Laki-laki kelihatan semua badannya di hadapan istri, itu tidak berdosa. Istri lihat kita, kita lihat istri juga tidak berdosa, itu aurat. Tidak ada aurat di dalam istri maupun suami, batasannya ya. Jadi la aurata lizaujah, tidak ada aurat antara istri maupun suami. Suami boleh melihat istri seluruh badannya, istri juga boleh melihat aurat suaminya ya, istrinya yang sah, bukan istri orang lain, bukan suami orang lain. Kalau aurat perempuan aurat perempuan ketika sholat semua badannya kecuali muka dan
telapak tangan baik yang di dalam maupun luar itu kecuali. Jadi aurat perempuan ketika sholat semua badannya kecuali muka sama telapak tangan, baik telapak tangan dalam maupun telapak tangan luar. Kalau perempuan dengan perempuan yang bukan muhrim, itu lain lagi. Ini saya perinci lagi. Perempuan dengan perempuan itu auratnya antara pusar sampai lutut. Itu perempuan muslim. Perempuan di sini muslim ya, perempuan muslim. Atau juga perempuan yang masih muhrim itu juga sama, ma baina surrah war rukbah. Atau perempuan dengan laki-laki yang masih muhrim, cuman nggak sopan ya kalau di kita ya. Perempuan sebetulnya yang wajib ditutup itu kalau di antara muhrim, misalkan ada anak sama ibu atau saudara, itu kelihatan ininya, itu sebetulnya bukan aurat, tidak masalah kalau kelihatan, tidak ada masalah. Tapi kalau di kita kayaknya sesuatu yang janggal gitu ya. Ya, itu. Ya lebih baik ditutup yang seperti kayak kita. Alhamdulillah di kita, di masyarakat kita itu sudah umum, masyarakat kita memakai walaupun sama anaknya sendiri maupun sama saudaranya sendiri, itu mereka menutup semua. Tapi sebetulnya itu tidak dilarang gitu ya. Itu. Pada intinya sebetulnya menutup aurat itu adalah menghindari dari fitnah. Aturan aurat ini pada awalnya adalah untuk menghindari fitnah. Jadi jangan sampai ada fitnah, timbul fitnah gara-gara auratnya terbuka, kemudian timbul fitnah, pikiran yang macam-macam. Nah, kalau seandainya ada perempuan walaupun diperbolehkan membuka auratnya di depan saudaranya, tapi kalau seandainya itu dikhawatirkan terjadi fitnah, maka itu tidak boleh, karena itu akan menabrak kaidah yang umum tadi itu. Kaidah yang pertama, pada dasarnya menutup aurat itu adalah untuk menghindari fitnah. Menutup aurat itu ada beberapa syarat. Yang pertama, penutup itu benar-benar menutupi warna kulitnya. Jadi kalau Pak Iwan ini kan agak putih sedikit gitu ya, kalau pilih pakaian jangan persis sama seperti kulitnya, nanti nggak kentara nih, Pak Iwan ini pakai baju apa enggak ini, ya kan, nggak kelihatan. Nah, kalau ada yang misalkan pakaian yang sama dengan kulitnya, itu tidak diperbolehkan, tidak dianggap menutup aurat. Karena apa? Karena orang mengira itu tidak pakai pakaian. Yang kedua, tidak boleh menutup dengan pakaian yang terlalu tipis sehingga menerawang. Menutup sih pakai pakaian, tapi warna kulit itu sendiri masih kelihatan. Nah, itu tidak dianggap menutup karena masih menerawang. Yang ketiga, kemarin juga kita sudah singgung, ada pakai tinta ya. Tinta itu tidak boleh. Jadi pakai tinta semua itu dilukis, misalkan dilukis pakai lukisan pelukis gitu, semua badannya dilukis, itu kan sudah tertutupi semua. Nah, itu tetap tidak dianggap menutupi aurat karena itu bukan sebuah benda ya, menutupinya itu bukan benda. Yang keempat, tidak boleh menutupi dengan sesuatu yang menerawang seperti kaca. Jadi kalau ada baju yang terbuat dari kaca, nah itu juga tidak sah. Karena apa? Karena kelihatan itunya, kulitnya masih kelihatan. Jadi ini tidak dianggap menutup aurat karena masih kelihatan warna kulitnya.